Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sekiranya kita disihir atau dizolimi seseorang, namun kita tidak tahu siapa yang melakukannya, atau juga mungkin di tempat kita, di rumah kita, atau tempat usaha kita, ada yang zolim dengan tempat kita, atau juga mungkin tempat kita terindikasi terkena gangguan sihir, santet, dan sejenisnya. Maka untuk mengetahui siapakah yang sudah zolim kepada kita, lakukan amalan yang akan saya bagikan ini. Insya Allah dengan amalan ini, kita akan diberi petunjuk, entah itu lewat mimpi ataupun di alam yang nyata. Selain mengetahui apabila itu sihir, kita pun insya Allah akan diberi petunjuk di mana pusat atau letak buhul sihir itu berada. Namun, apabila petunjuk itu datang di alam mimpi, kita tidak dibenarkan 100% lalu mempercayainya. Atau sudah pasti, orang itu yang telah zolim kepada diri kita. Karena bisa jadi, petunjuk mimpi itu bukan petunjuk sebenarnya yang datang, namun syaitan yang ingin mengadu dombakan agar kita saling curiga atau menuduh. Sebab makom kita berbeda, apalagi mau disamakan dengan seorang nabi. Sungguh-sungguh sangatlah jauh tingkatannya. Seperti halnya ketika nabi kita yang mulia pernah dikirim santet oleh seseorang, seorang tukang sihir yang sangat-sangat hebat dan handal serta terkenal. Dan nabi kita mendapat petunjuk dalam tidurnya bahwa ia disihir oleh seseorang dan juga langsung mendapat petunjuk siapa yang telah menyihirnya serta mengetahui di mana posisi buhul sihirnya. Tentunya petunjuk yang datang ke beliau pastinya 100% sangat akurat sebab beliau adalah manusia pilihan yang suci dan manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi apabila kita melakukan amalan yang akan saya bagikan ini, ada petunjuk lewat mimpi bahwa semisal si A yang telah menyihir saya. Curiga boleh, menuduh jangan. Tetapi boleh Anda lihat apa yang terjadi padanya apabila memang benar dia yang zolim ke kita. Dia akan mendapat balasannya dengan sempurna seperti apa yang telah dilakukannya kepada kita. Sebab sihirnya sendiri akan berbalik kepadanya dengan sangat sempurna. Dan walaupun begitu, sekali lagi saya tekankan, tidak dibenarkan menuduhnya atau langsung mendatanginya dan mengatakan, rupanya kamu ya yang jahat ke saya selama ini. Justru apabila kita melakukan itu, bukanlah akan menyelesaikan masalah. Justru Anda sendirilah yang menuduh bisa terkena masalah. Karena kita bisa dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Sebab apa yang kita tuduhkan tidak mempunyai bukti yang nyata. Zolim dengan sihir adalah cara yang halus. Maka balaslah dengan cara halus juga. Dan petunjuk ini tidak harus datang lewat mimpi ya. Mungkin dengan cara lain, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Atau apabila itu pengaruh buhul sihir, maka kita akan diberi petunjuk, bisa mengetahui di mana sihir itu ditanam di tempat kita. Entah itu lewat mimpi ataupun di alam yang nyata. Cara mengamalkannya adalah dilakukan ketika kita hendak tidur. Tidur malam ya. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah buang jauh-jauh perasaan curiga pada seseorang. Semisalnya ada orang yang kita curigai. Buat hati netral agar petunjuk yang datang ke kita adalah benar-benar petunjuk. Bukan karena pikiran yang terbawa-bawa tidur. Dan ini bila diperlukan bisa dilakukan 3 malam berturut-turut. Namun ingat, sihir itu bukan semuanya karena sihir kiriman. Kiriman dari orang jahat. Bisa jadi karena mungkin kita sendirilah yang tanpa kita sadari mengundangnya. Jadi kalau kita amalkan ini, namun tidak ada petunjuk, padahal yang kita rasakan atau juga di rumah kita, semisal di tempat usaha kita, sering ada hal-hal yang tidak wajar dan masuk akal. Maka bisa dipastikan ini adalah sihir, bukan sihir dari kezoliman seseorang. Jadi setelah kita benar-benar mengosongkan hati dari prasangka ke siapapun, maka sholatlah hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah kita membacakan surat Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-An'am ayat ke-103 sebanyak 7 kali. Bunyi ayatnya adalah La tudrikuhul absaru
wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Lalu pada rakaat yang kedua, setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, lalu membaca surat Al-Falaq 1 kali, dan membaca surat An-Nas 1 kali. Dan setelah selesai melakukan sholat hajat, bacalah ayat berikut. Innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Bacalah 99 kali, lalu berdoalah, Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa yang ingin menzolimi diriku, dan lindungilah aku. Lalu kita membaca doa perlindungan. Doanya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini kita baca 3 kali. Untuk doa-doanya yang mungkin belum hafal bisa dicek di deskripsi video ini. Selanjutnya lalu kita membaca doa hendak tidur, lalu tidurlah. Dan apabila kita mendapat petunjuk di dalam mimpi, ataupun mungkin bukan mimpi, di mana pusat atau letak, semisal ada buhul sihirnya, maka ambillah. Kita bisa mengeceknya. Apabila buhul itu atau sihir itu ada di area dekat rumah atau tempat kita. Tetapi apabila dicek buhulnya itu tidak ada, setidaknya kita bisa mengetahui di mana letak pusat sihirnya berada. Karena sihir ini tidak semuanya menggunakan buhul sihir dalam bentuk bungkusan atau sejenisnya ya. Bisa jadi karena benda cair seperti air gitu ya, yang dipercikan dan lain sebagainya. Karena dulu pernah ya, ada kawan saya, dia buka usaha dalam bidang kuliner. Dia sering mengalami gangguan yang tidak wajar. Kalau masak cepat basi, dan kadang pernah kejadian di nasinya itu tiba-tiba ada cacing ya. Dia pun bingung dari mana cacing itu ada. Tapi setelah dia mau mengambilnya, dia membolak-balik nasinya tersebut, cacingnya itu menghilang. Dan usahanya itu memang benar-benar sangat jatuh. Dan ketika melakukan amalan ini, dia memimpikan bahwa di depan warungnya dia itu ada makhluk yang tinggi besar, seram, menghadang seseorang itu yang akan datang. Jadi seakan-akan membuat warung itu tertutup gitu. Nah, apabila kita sudah mengetahui, entah itu di depan, di samping, di mana letak buhul sihir itu berada, maka selanjutnya ambillah air di gelas besar, atau bisa juga baskom atau ember, kasih garam, kalau ada garam kasar ya. Bacakanlah surat Al-Fatihah 7 kali, dan setiap kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita membaca Iyyaka nasta'in, maka ini kita baca 11 kali. Lalu setelah kita membaca Iyyaka nasta'in 11 kali, lalu kita baca surat Al-Fatihah itu kita baca sampai selesai. Jadi setelah kita membaca Iyyaka nasta'in 11 kali, kita memohon kepada Allah hajat kita. Setelah itu baru kita melanjutkan bacaannya sampai selesai. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ini kita baca 11 kali. Lalu kita memohon kepada Allah sesuai hajat kita untuk menghilangkan pengaruh sihir dan mengembalikannya kepada penyihirnya semisalnya. Lalu setelah itu kita baca lagi sampai selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca amin, maka tiupkanlah ke air yang sudah kita campuri garam tadi. Kita tiupkan 3 kali. Lalu kita baca lagi seperti itu sampai 7 kali. Dan lakukan cara ini sampai 7 hari berturut-turut. Alangkah lebih baiknya dilakukan pada waktu asar, atau juga pada waktu sebelum subuh. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.